Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Dayat. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Malang yang mengambil jurusan atau prodi pendidikan teknik informatika. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video presentasi project yang sudah saya pernah buat. Nah, video ini saya tujukan untuk mengikuti tes magang di PT Universal Big Data. Nah, adapun beberapa project yang sudah saya buat, yang pertama ada JTAG atau Jenangan Tab Attendance Gateway, yang merupakan website untuk melakukan absensi berbasis RFID di sekolah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Selanjutnya ada website Carfy, yaitu website tentang merental mobil. Nah, website ini pertama kali saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman web. Lalu selanjutnya ada Hilmi, yang merupakan sebuah website yang saya buat untuk mengikuti kegiatan Wintech IID 2024 di Bali kemarin. Lalu ada website Perpustakaan Cahaya Dunia. Nah, website ini saya buat sebagai bentuk pengabdian saya kepada Desa Ngadimulyo, Kabupaten Trenggalek, di mana saat itu saya sedang melakukan KKN. Nah, website ini juga saya buat untuk meningkatkan literasi baca di Desa Ngadimulyo tersebut. Nah, selanjutnya itu ada Uang Kita. Uang Kita ini saya buat sebagai bentuk memenuhi tugas mata kuliah saya di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke presentasi yang pertama. Di sini saya akan mempresentasikan website yang pertama kali saya buat saat berkuliah di Universitas Negeri Malang, yaitu website tentang Uang Kita atau website tentang pengelolaan uang. Baik, kita langsung saja ke websitenya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan website Uang Kita yang saya buat untuk mengelola keuangan, di mana website ini memiliki fitur utama untuk mencatat goal atau keinginan yang ingin kita buat. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke demonya. Nah, untuk melakukan demo, pertama kali kita itu harus melakukan login. Nah, jika kita belum mempunyai akun untuk login, maka kita disuruh membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah pernah membuat akunnya untuk demo ini. Jadi kita bisa langsung saja ke loginnya. Oke. Nah, di sini nanti kita akan masuk ke goals atau target-target yang ingin kita penuhi. Nah, di sini ada total saldo sasaran atau total keseluruhan uang dari goal yang ingin kita capai. Di sini saya mengesetnya 172 juta karena ini merupakan total dari uang goal yang pernah kita buat. Semisal kita ingin liburan ke Bali dengan dana itu perkiraan 50 juta, ditambah dengan beli mobil itu 100 juta, ditambah dengan untuk membeli motor itu 22 juta. Maka nanti di sini total goalnya akan mencapai 172 juta. Nah, semisal kita di sini ingin menambahkan goal untuk membeli laptop. Dengan uang yang kita tabung pertama, mungkin kita ingin menabung dari 100.000. Lalu untuk target atau total dari uang laptop yang akan kita keluarkan nanti mungkin perkiraan dari 12 juta. Dengan kategori karena kita ingin membeli laptop, maka kita akan masuk ke bagian elektronik ini. Dengan catatan ini uang untuk membeli laptop. Lalu kita create saja goalnya. Maka nanti total saldo sasaran ini akan bertambah. Tadi dari 172 juta ke 184 juta. Karena kita membuat goal baru. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat goal-goalnya. Oke. Nah, di sini kan sistemnya nanti kita akan menabung. Maka kita bisa menambah tabungan kita dengan cara kita mengklik detail. Nah, semisal tabungan yang ingin kita tambah itu ada di beli mobil. Lalu kita kan pertama kali nabung itu sekitar 4 juta. Maka nanti kita perkirakan per bulan itu akan nabung 4 juta. Oke, karena kita menabungnya 4 juta, langsung kita isi saja saldonya untuk bulan berikutnya. Mungkin kita asumsikan kita mengisi pertama kemarin adalah bulan Maret. Nah, sekarang kan sudah bulan Mei, maka kita harus menabung lagi dengan nominal yang sama. Mungkin 4 juta. Nah, nanti di website di goal beli mobil akan bertambah. Ini 8 juta merupakan tabungan yang sudah kita tabung. Lalu total goal yang tercapai itu ada 8%.
dari 100 juta yang ingin kita tabung. Oke, untuk fitur uang kita itu cuma ini saja. Saya tahu website ini banyak kekurangan karena ini merupakan website yang pertama kali saya buat. Oke, sebaiknya kita akan ke website selanjutnya yang saya buat, yaitu website Carvai. Oke, selanjutnya ini ada website Carvai. Nah, website Carvai ini merupakan website berbasis Laravel yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web. Website ini fokusnya adalah untuk merental mobil dengan fitur ada mobil yang ditampilkan, lalu website ini juga tidak perlu login. Nah, dengan kemudahan kita hanya perlu mengupload foto KTP dan NIK saja. Baik, kita langsung saja ke dalam demonya. Nah, di sini saya akan membuka dua halaman, yaitu tentang halaman utama, lalu ada halaman adminnya. Nah, kita akan masuk ke halaman admin terlebih dahulu. Nah, di halaman admin nanti akan menampilkan total mobil yang tersedia, mobil yang disewa, dan mobil yang sudah dikembalikan. Nah, bisa kita lihat di sini di dalam data mobil terdapat 6 mobil dengan status tersedia semua. Lalu untuk data pengembalian dan data sewa yang tadi masih kosong. Baik, kita ke halaman utama. Nah, nanti di sini akan tampil 6 mobil yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, mobil di sini nanti akan otomatis berubah status tampilannya. Nah, jika status di dalam data mobil ini nanti tidak tersedia, maka nanti mobil yang di sini juga tidak akan ditampilkan seperti itu. Oke, baik, kita langsung saja ke dalam demonya. Untuk melakukan pemilihan, kita bisa langsung lihat-lihat saja mobil yang sudah ada di sini. Semisal saya ingin menyewa Toyota Alphard ini, lalu kita klik pesan saja. Lalu nanti kita disuruh memasukkan NIK, nama lengkap, nomor telepon, dan foto KTP. Kita masukkan seperti biasa saja. Oke, kita masukkan nomor telepon. Lalu kita milih foto KTP. Untuk foto KTP di sini saya pakai foto dummy saja dengan screenshot random. Lalu kita akan ditampilkan untuk harga sewa perharinya. Untuk harga sewa perharinya yaitu ada 4,5 juta. Lalu kita mungkin mulai bisa tanggal sewanya kapan, mungkin kita sewanya hari ini. Lalu kita perkiraan tanggal pengembalian itu atau perkiraan kita sewanya sampai kapan. Di sini saya akan demokan sebanyak 3 hari. Oke, nanti di sini akan tampil total bayar selama kita sewa 3 hari. Karena tadi seharinya 4,5 juta, maka total ketika kita pinjam 3 hari maka akan 13,5 juta. Oke, langsung saja kita klik sewa. Nah, nanti di sini kita akan muncul pop-up sewa berhasil, lalu dimohon untuk segera melakukan pembayaran. Oke, di sini untuk melakukan pembayaran kita hanya tinggal klik bayar saja, itu pun sudah selesai. Nah, semisal kita lupa untuk membayar atau tiba-tiba websitenya ngedown atau apapun, nanti kita bisa menggunakan NIK saja. Oke, kita demokan. Semisal websitenya down, jadi kita harus reset dari awal. Nah, untuk melakukan itu mungkin kita tinggal ngeceknya apakah sudah pernah nyewa dengan cara memasukkan ke NIK ini. Oke, kita cek apakah kita sudah pernah sewa. Nanti jika sudah, maka akan ada statusnya. Jika belum membayar, maka nanti akan muncul tombol bayar. Jika sudah, nanti dia akan muncul tulisan sudah dibayar. Oke, kita demokan untuk yang sudah dibayar. Oke, langsung saja kita bayar. Nah, nanti di sini kita cek lagi untuk NIK sebelumnya di Cars. Kita masukkan NIK-nya. Oke, nanti bisa dilihat di sini tabelnya nanti akan sudah dibayar. Oke, selanjutnya kita pergi ke adminnya, kita refresh. Tadi kita menyewa Toyota Alphard. Oke, kita refresh. Oke, nanti Toyota Alphard akan menjadi tidak tersedia. Lalu nanti di tampilan utama juga tidak akan tersedia. Oke, kita cek juga. Oke, kita cari di sini apakah masih ada Toyota Alphard-nya. Oke, bisa kita lihat di sini Toyota Alphard-nya sudah hilang. Nah, di sini juga di data sewa nanti juga bertambah
satu mobil. Nah, di sini bisa kita lihat siapa yang menyewa, NIK-nya berapa, lalu total bayarnya berapa, juga ada status pembayarannya. Nah, nanti untuk pengembalian saya di sini masih bersifat manual, jadi user tidak mengembalikan sendiri. Jadi ketika user ingin mengembalikan, nanti harus menghubungi admin terlebih dahulu. Nah, setelah menghubungi admin dan sudah serah terima kunci ke admin lagi, kita tinggal menambahkan pengembalian. Oke, langsung kita saja. Oke, maaf salah. Oke, kita kembali ke sewa. Lalu pada tabel sewa ini kita klik edit jika usernya sudah mengembalikan mobilnya. Oke, tadi tanggal sewanya tanggal 1 dan kembalinya perkiraan tanggal 4. Oke, di sini kita rubah dari status sewa itu dikembalikan, lalu kita save. Jadi nanti yang bisa merubah itu cuma adminnya saja. Oke, ketika datanya sudah tersave, maka nanti di tabel pengembalian ini akan bertambah data user yang sudah mengembalikan. Lalu nanti untuk status mobilnya seharusnya di sini berubah dari tidak tersedia menjadi tersedia kembali. Oke, karena di sini mungkin ada kesalahan, jadi statusnya itu tidak langsung berubah. Oke, mungkin bisa kita rubah secara manual saja. Lalu kita rubah menjadi tersedia. Nah, jika sudah dirubah, itu kita cek lagi, nanti mobilnya akan muncul kembali di sini. Oke, bisa kita cari. Oke, bisa dilihat Toyota Alphard sudah kembali ke halaman utama karena mobilnya sudah dikembalikan. Oke, untuk website Carfy atau rental mobilnya cukup sampai di sini. Mungkin kita bisa lanjutkan ke website berikutnya. Oke, baik. Untuk website selanjutnya kita ada website Hilmi. Nah, website Hilmi di sini saya rancang untuk membantu permasalahan kesehatan mental anak-anak muda atau Gen Z. Jadi beberapa fitur Hilmi di sini ada tes gratis. Nah, tes gratis di sini berguna untuk mengetahui kesehatan mental anak muda pada hari itu. Lalu ada fitur komunitas di mana kita menyediakan beberapa komunitas yang mungkin bisa menjadi pertimbangan anak-anak muda untuk mengikuti komunitas tersebut dan mengatasi masalah mentalnya. Lalu ada fitur psikolog yang dimana nanti anak-anak muda bisa berkonsultasi dengan psikolog yang sudah tersedia, atau nanti jika ada psikolog yang sudah mumpuni bisa bergabung bersama kita. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke halaman utama. Untuk halaman utamanya di sini ada landing page biasa, lalu di sini ada tes gratisnya. Nah, untuk tes gratis di sini nanti kita akan diminta untuk login terlebih dahulu. Jika kita belum punya, kita bisa melakukan register terlebih dahulu. Oke, kita langsung percepat saja untuk pengisiannya. Oke, kita sudah berhasil register, langsung kita login saja. Oke, nanti ketika sudah, kita bisa melakukan tes untuk mengetahui kondisi mental kita saat ini itu seperti apa. Oke, untuk pengisiannya nanti akan saya percepat saja. Oke, ketika kita sudah berhasil mengisi semuanya, langsung kita lihat hasilnya itu seperti apa. Nah, bisa kita lihat di sini kita mengalami kecemasan itu sebesar 17, yang dimana bisa dikategorikan parah. Lalu ada depression dengan nilai 22, yaitu termasuk parah juga, dan stres termasuk sedang. Nah, untuk nilai-nilai ini saya dasarkan kepada tes psikolog yang sesungguhnya. Di situ ada nilai-nilainya, jadi saya samakan seperti itu. Nah, lalu di sini kita akan ada tombol untuk menghubungi psikolog apabila dirasa kesehatan mental kita hari ini itu lumayan parah. Oke, jika tidak, mungkin nanti kita bisa arahkan anak-anak muda itu untuk bergabung komunitas yang sudah kita sediakan sebelumnya. Oke, dimana fitur komunitas ini nanti bisa dilihat di sini. Kita bisa langsung gabung saja seperti itu. Oke, di sini ada beberapa komunitas yang kami sediakan.
yang bisa menjadi pertimbangan anak muda untuk join ke komunitas tersebut. Lalu di sini ada psikolog. Nah, psikolog nanti bisa ditampilkan seperti ini. Nah, semisal Anda merupakan psikolog yang profesional, bisa bergabung bersama kami. Jadi bisa kita contohkan di sini. Oke, kita bisa bergabung saja. Oke, mungkin kita mengisikan namanya. Di sini akan saya isi nama dengan terakhir kita akan memilih foto profil. Oke, kita foto profilnya kita bedakan sedikit, kita pakai yang ini. Oke, lalu kita masukkan biaya layanan kita. Mungkin di sini akan saya set mungkin sekitar 200.000 per jamnya. Lalu kita ACC saja term and conditionnya, lalu kita klik daftar. Oke, kita tunggu sampai selesai. Baik. Nah, jika sudah selesai, nanti kita disuruh login lagi. Nah, untuk loginnya nanti kita harus menggunakan kode yang akan kita dapatkan dari email. Nah, untuk melihat kodenya mungkin kita bisa langsung masuk ke email. Oke, bisa dilihat kita sudah mendapatkan email kita yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Oke, bisa dilihat di sini kita mendapatkan kode dari hasil registrasi kita sebagai psikolog sebelumnya. Oke, kita bisa langsung saja lihat ke emailnya, lalu nanti kita akan mendapatkan sebuah kode. Nah, kode nanti ini akan dimasukkan ke dalam login ini. Lalu kita login menggunakan email yang kita daftarkan sebelumnya. Setelah itu kita bisa masuk. Oke, nanti di dashboard psikolognya kita bisa melihat nama pasien, waktu konsultasinya kapan, tanggal konsultasinya kapan, dan nomor WA yang bisa dihubungi ke dengan yang bisa dihubungi pasien kita. Oke. Baik, selanjutnya kita akan tes untuk konsultasi dengan psikolognya. Jadi bisa kita pergi ke tab psikolog, lalu kita bisa milih siapa yang akan kita ajak konsultasi. Mungkin di sini saya akan memilih konsultasi dengan akun yang sudah saya buat tadi. Lalu kita pilih kita ingin konsultasinya tanggal berapa. Misal kita ingin konsultasinya hari Jumat tanggal 5. Lalu kita cek kita ingin konsultasi jam berapa, mungkin perkiraan jam 11. Nah, nanti bisa dilihat di sini untuk keterangannya dari nama sampai biaya pelayanannya. Oke, bisa kita klik konfirmasi saja. Nah, nanti kita bisa langsung chat psikolognya. Oke, selanjutnya kita kembali ke psikolog. Kita ke tabel psikolog dulu, lalu kita login sebagai psikolog tadi. Oke, maaf salah, kita lanjut login sebagai psikolog, lalu kita masukkan email kita sebelumnya, lalu kodenya. Oke, jika berhasil nanti maka kita bisa melihat siapa yang akan konsultasi. Nah, di sini pasien kita yang akan konsultasi bernama Bagus Dayat dengan tanggal konsultasi itu tanggal 5 Januari. Oke, untuk presentasi website Hilmi cukup sampai di sini. Mungkin kita akan lanjutkan ke website berikutnya. Oke, baik, selanjutnya website yang akan saya presentasikan adalah website Perpustakaan Desa Cahaya Dunia, di mana website ini pertama kali saya buat adalah untuk membantu Desa Ngadimulyo di Kabupaten Trenggalek itu untuk meningkatkan literasi baca anak muda di sana. Dimana saat itu saya kebetulan sedang melakukan KKN di desa tersebut, jadi website ini adalah salah satu bentuk pengabdian saya ke desa tersebut. Nah, kebetulan juga website ini sudah saya hosting dan sepenuhnya saya serahkan ke pemerintah desa Ngadimulyo. Akan tetapi kebetulan di sini saya masih sedikit memiliki akses administratornya, jadi bisa saya demokan sekaligus. Baik, di sini adalah halaman pertama dari website ini. Oke, di sini kita bisa lihat beberapa buku digital yang ada, user yang ada, dan kategori buku yang tersedia. Berikut merupakan kategori buku yang tersedia. Lalu di sini juga ada daftar buku yang sudah ada.
Oke, di sini ada menu buku digital, lalu ada buku fisik, lalu ada tentang perpustakaan, di mana di sini berisi latar belakang, lalu ada struktur kepengurusan website tersebut. Lalu di sini juga ada agenda atau kegiatan yang pernah ditambahkan di atau saat berada di balai desa Ngadimulyo tersebut. Lalu di sini juga ada informasi kontaknya. Oke, di sini kita langsung dimaukan untuk membaca buku digital. Oke, ketika kita ingin membaca salah satu buku, maka nanti kita akan diminta untuk login terlebih dahulu. Jika belum, nanti kita bisa daftar. Oke, saya pindahkan dulu. Oke, kita langsung bisa daftar. Oke, ketika kita sudah daftar, nanti kita bisa membaca buku sebelumnya. Oke, langsung saja kita baca. Oke, berikut merupakan tampilan jika bukunya berhasil dibuka. Oke, selanjutnya kita akan mendemokan untuk menambah bukunya atau kita masuk ke adminnya. Oke, yang pertama kita pindah ke halaman login dulu, lalu saya akan login sebagai administrator ya. Oke, sebelum itu kita logout dulu, lalu setelah itu kita kembali ke halaman login, lalu di sini saya akan mendemokan jika kita login sebagai adminnya. Oke, ketika kita sudah berhasil login, maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard min. Di sini di dashboard kita juga menampilkan sedikit statistik yang sederhana saja supaya mempermudah pemerintah desa untuk melihat buku-bukunya. Jadi di sini dashboard ada jumlah bukunya, lalu jumlah user dan jumlah saran dan masukan. Oke, di sini kita di buku digital kita bisa melihat daftar buku yang ada. Lalu di sini kita juga bisa melihat buku yang difavoritkan oleh beberapa user. Nah, kebetulan di sini ada 2 user yang memfavoritkan buku, yaitu 2 user ini. Lalu semisal kita ingin menambah buku, kita juga bisa menambahkan buku di sini. Baik, selanjutnya di sini kita bisa coba export Excel untuk kita bisa ekspor di sini. Lalu selanjutnya di sini ada agendanya. Di sini merupakan daftar agendanya. Lalu untuk tambah agenda bisa di sini. Oke, selanjutnya ada fitur-fitur bukunya. Misal kita ingin edit karya umum ini menjadi karya umum 1, itu juga bisa. Nanti dia akan berubah menjadi karya umum 1. Oke, kita kembalikan. Karena perlu diingat lagi, website ini sudah jadi miliknya pemerintah desa, jadi saya tidak berani mengubah lebih jauh lagi. Lalu di sini kita bisa melihat saran dan masukan yang diinputkan oleh usernya. Bisa kita lihat. Oke. Nah, setelah itu kita bisa mengelola usernya. Bisa kita lihat user-usernya ada di sini. Lalu di sini kita juga bisa menambahkan pengurus perpustakaannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi dari website perpustakaan Cahaya Dunia Desa Ngadimulyo ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke website terakhir saya yang saya buat. Baik, website selanjutnya yang saya buat adalah website GTAG, yaitu Jenangan Tab Attendance Gateway, yang dimana website ini merupakan kolaborasi antara kita mahasiswa Universitas Negeri Malang dengan SMK Negeri 1 Jenangan, dimana di sini kita membuat sebuah absen berbasis RFID. Lalu kita kolaborasi dengan anak-anak dari jurusan EI dan RPL, dimana di jurusan RPL itu membuat tampilan website dan databasenya, lalu di EI itu membuat alat RFID-nya. Nah, di sini saya juga berkontribusi sebagai pembuat API dan tampilan websitenya. Nah, di sini saya akan mendemokan. Nah, kebetulan di sini karena websitenya itu masih dalam tahap pengembangan, jadi
ada beberapa fitur atau tampilan yang mungkin belum sempurna. Baik, selanjutnya saya demokan saja. Jadi di tugas saya di sini saya bertugas untuk membuat API-nya. Jadi di sini saya membuat API absent controller, siswa controller, absent model, dan siswa modelnya. Nah, setelah saya buat itu semua, saya upload ke dalam Supabase sebagai penampung database-nya. Di sini database-nya saya menggunakan Postgres. Lalu setelah itu API itu saya hosting ke dalam Vercel. Jadi kita bisa tes langsung saja di sini. Lalu kita get siswa, maka nanti dia bisa menampilkan seluruh siswanya. Lalu semisal kita ingin melakukan absen. Nah, untuk melakukan absen kita harus mengetap RFID-nya, karena di sini tidak terdapat RFID-nya. Jadi kita langsung hit endpoint-nya saja. Untuk endpoint-nya RFID itu akan ditampung ke dalam UID, dimana semisal kita hit endpoint-nya, UID-nya itu 123456778. Oke, bisa langsung kita send saja. Oke, maaf salah metode. Oke, langsung kita hit endpoint-nya saja, maka nanti UID-nya akan diterima. Nah, untuk mengecek UID-nya kita langsung saja ke latest UID-nya. Oke, kita ganti ke get. Oke, setelah sudah nanti UID-nya akan tertangkap di sini. Nah, nanti bisa kita cek di dalam sini, kita pergi ke absensi siswa. Nanti di sini dia akan melakukan absen secara otomatis. Nah, nanti ketika dia sudah berhasil, maka dia akan langsung mendeteksi UID yang kita hit langsung ke endpoint-nya. Setelah itu dia akan melakukan absensi secara otomatis. Nah, nanti untuk status kehadirannya itu akan otomatis berbentuk hadir. Jadi kita bisa lihat di sini. Lalu kita pergi ke tabel. Lalu kita lihat untuk yang absen ini. Oke, tadi kita absen untuk siswa ID 6 dengan tanggal hari ini, tanggal 1, dengan statusnya hadir. Nah, semisal siswa itu nge-tab-nya beberapa kali atau melakukan spam, itu tidak akan diterima. Jadi nanti ketika dia melakukan absen lagi, maka akan muncul error siswa sudah absen hari ini. Nah, nanti di database ini juga tidak akan bertambah. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi website saya. Website ini masih dalam tahap pengembangan, jadi mungkin banyak fitur yang belum kita kembangkan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.